Jadi agama ini berjamaah patokannya dalil, bukan akal. Karena kalau agama patokan akal, justru banyak hal-hal dalam agama ini juga yang kalau dicermati sekilasnya banyak yang tidak masuk akal. Sekilas tidak masuk akal. Contoh, ini perkataan Ali bin Abi Thalib yang masyhur, "Lau kana dinu bi ra'yi", seandainya agama dengan akal. Seandainya agama ini akal patokannya, maka mengusap sepatu itu yang bagian mana yang kalau menurut akal? Bawahnya, yang kotor kan bawahnya. Tapi kenapa saya melihat justru Nabi melihat yang ngusap sepatu itu atasnya? Yang buang angin dubur, yang dibasuh apa? Kalau agama dengan akal berarti harusnya yang dibasuh itu apa coba? Lah yang kentut buang angin kan dubur, yang dibasuh ke wajah, nggak nyambung banget. Harusnya dubur dong yang dibasuh kalau akal. Tapi kan tidak bisa kita main akal begitu. Allah perintahkan untuk wudhu, ya sudah basuh wajah. Jadi agama bukan dengan akal patokannya, tapi wahyu, walaupun tidak masuk akal para jemaah. Maka Aisyah pernah ditanya tentang masalah ini. Ya, Aisyah ditanya tentang kenapa wanita yang haid, wanita yang nifas diperintah mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat. Apa jawaban Aisyah? Aisyah jawabannya anteng saja, gampang saja. Aisyah jawabnya, ya wis teko konone, istilah gitu. Ya sudah dari sononya sudah, kita tinggal pasrah, ngapain bingung-bingung. Itu Aisyah jawabannya gitu. Ya. Kalau kita kan harus mikir-mikir dulu, opo ya wis enggak usah opo. Ya wis dari sananya begitu ya sudah, selesai. Itu nanti ada kaidahnya. Jadi kita dalam beragama enggak harus lihat hikmahnya. Enggak harus muter-muter nyari hikmahnya apa. Ya wis, pokoknya dari sananya begitu ya sudah, selesai. Dalam Islam akal dipakai. Akal dalam agama Islam hanya tidak bisa dalam beberapa perkara simpel kecil. Secara umum rasional. Ajaran Islam rasional, ajaran wudhu, ajaran sholat, ajaran bagaimana sholat membuat orang menjadi fresh, bagaimana wudhu itu orang kalau rumah orang kaya, restoran ada wastafel, cuci muka, maka dalam sholat fresh, tidak hanya cuci muka, kumur-kumur, gosok, bahkan zahir batin. Jadi rasional, ajaran Islam itu sangat rasional. Maka kalau ada orang mengatakan kau kalau sudah mengaji kau usah pakai akal lagi, gimana? Islam itu akal. La dina liman la aqlalah, bukan hadis, ungkapan orang-orang ahli hikmah. La dina liman la aqlalah, tidak ada beragama bagi orang yang tak berakal. Tapi bukan hadis, ungkapan. Oleh sebab itu maka dalam Islam akal dipakai. Hanya ada beberapa perkara yang tak bisa pakai akal. Bukan banyak, bukan semua agama ini harus pakai akal. Akal ketemu dengan ayat, lahirlah tafsir. Akal ketemu dengan hadis, lahirlah syarah. Akal ketemu dengan ayat-ayat hukum, lahirlah fikih, halal, haram, makruh, mubah. Kalau tidak pakai akal gimana mengharamkan bir? Mana ada ayat Quran? Ya ayyuhalladzina amanu bir. Mana ada? Lalu bagaimana cara pengharaman bir? Dikiaskan ke khamar. Pakai apa? Akal, kias. Sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, sesuatu yang belum ada hukumnya bir. Pakai akal mengkiaskan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan di antara keduanya, maka hukum ini menghilangkan akal. Khamar, cairan anggur menghilangkan akal, maka semua yang mirip macam cairan anggur menghilangkan akal, haram. Pakai apa? Akal. Makanya Imam Mujtahid itu akalnya luar biasa. Imam Hanafi itu ahli ra'i akal, rasionalis, akal. Tapi bedanya Islam wahyu di atas, akal nomor 2. Kalau Mu'tazilah akal di atas, wahyu nomor 2. Ahlus Sunnah wal Jamaah dah, akal nomor 2, wahyu di atas. Kalau berbenturan wahyu dengan akal, campakkan akal pakai wahyu. Wallahu a'lam. Sumber akidah kita Al-Quran dan hadis. Sumber akidah kita nas. Akal untuk apa? Satu, fungsinya akal ini untuk meyakini, yakin dengan Allah. Kita kalau yakin dengan Allah, yakin dengan firman Allah. Enggak masuk akal orang ini yakin dengan firman Allah tapi enggak kenal dengan Allah. Enggak masuk akal. Makanya berdebat dengan orang yang non muslim, orang yang tak terima Al-Quran, jangan bawa
qala Allah, qala Rasul. Dia nanya, apa qala Allah itu? Apa qala Rasul itu? Dia tak tahu, dia tak yakin. Kita kalau berdebat dengan orang, argumen itu mesti argumen yang diterima orang, supaya orang bisa menalar, supaya argumen kita bisa menang dan kalah, supaya argumen itu bisa diukur tingkat kevalidannya. Maka tak mungkin kita berdebat dengan orang yang tidak kenal Allah menggunakan firman Allah. Maka fungsi akal meyakini Allah, meyakini Rasul, dan meyakini Allah berfirman kepada Rasul, sehingga ada firman Allah atau ada Quran, nanti ada hadis, lalu Quran dan hadis diterima. Itu fungsi akal itu pertama. Yang kedua, Quran dan hadis ini kan banyak, redaksinya banyak. Fungsi kedua, memahami apa sih masuk Quran, apa masuk hadis, sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ternyata dalam akidah begini, dalam fikih begini, dalam akhlak begini. Sudah. Itu yang ketiga, ketika akal sudah mentok, tak mungkin lagi dia memahami lebih daripada kemampuan dia, di situ dia paham ternyata terbatas ini. Maka saat terbatas mesti ikut kepada hadis yang sahih. Karena dipaksakan juga akal, dah mentok. Gimana ya mentok, nggak bisa dipaksakan, dah habis dah. Ketika dia mengakui kelemahan dia, kekurangan dia, ketidakmampuan dia, oh mesti beriman dengan wahyu. Maka dalam akidah Ahlussunnah Jamaah, hal-hal yang gaib itu nggak bisa dinalar, nggak ada dalil aklinya di situ. Yang ada dalilnya adalah dalil naqli. Betulkah kita nanti dapat nikmat azab kubur? Iya. Dalilnya apa? Al-Quran dan hadis Nabi. Apakah betul nanti manusia masuk surga dan neraka? Iya. Dalilnya apa? Quran dan hadis. Nggak bisa dengan ini. Kenapa? Nggak ternalar oleh kita. Kenapa kita diazab di kubur? Kenapa kita masuk surga dan neraka? Seperti apa surga dan neraka? Nggak ternalar oleh kita. Makanya dalam akidah, satu meyakini sumber daripada Quran dan hadis, yang kedua memahami Quran dan hadis, yang ketiga mengetahui batas kemampuan manusia sehingga kemudian tunduk kepada wahyu, yang keempat kita semua yakin bahwa dengan akal itulah kita percaya dengan wahyu. Karena dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang relevan, mana tak relevan, mana yang patut, mana yang tidak, mana yang bisa betul begini kira-kira masuk Quran dan tidak. Itu dengan akal kita bisa membedakan, enggak bisa dengan perasaan. Apalagi nanti diuji perasaan satu orang dengan yang lain, beda-beda. Perasaan kita enggak sama, bro. Jadi kalau perasaan itu, apalagi jangan kalau perasaan banyak orang, laki-laki perempuan, suami istri di rumah kadang-kadang bertengkar karena mengukur dengan perasaan. Jadi dengan akal. Sudah itu para ulama sepakat bahwa nalar yang benar itu tak akan pernah bertentangan dengan nas yang sahih. Itu enggak pernah bertentangan. Kenapa? Karena keduanya alat untuk mengenalkan Allah, alat untuk mengenalkan hukum Allah, alat untuk memahami maksud Allah. Nas dengan akal itu keduanya sama, alat. Maka dalilnya dalil naqli, dalil akli. Begitu dalam memahami ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.